Kita lanjut bahas PTTHK Serapi episode 680. Oke, gak usah banyak mang-ming-meng, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Setelah melahap seorang Tangpong, dewa jahat peringkat ke-6, kekuatannya telah meningkat menjadi lebih menakutkan dari sebelumnya. Dan kemudian saat ini, dia pun mengeluarkan fluktuasi energi yang sangat mengerikan. Hal itu telah mampu menghancurkan formasi yang baru saja dibentuk oleh dewa reinkarnasi 6 jalan. Dan kemudian cara perlahan formasi itu pun telah mulai runtuh. Hal ini membuat dewa jahat peringkat ke-6 tertawa sambil mengatakan, formasimu sudah sangat tua dan itu tidak layak untuk digunakan kembali. 6 jalan, waktu telah berubah dan saat ini aku akan membuatmu beserta dengan istana ini runtuh selamanya. Mendidihlah kekuatan kotoran. Fluktuasi energi yang sangat hitam kembali dipancarkan dengan cara gila-gilaan dari dalam tubuh dewa jahat peringkat ke-6 ini. Sementara Soyen yang berada di dalam istana jiwanya tidak bisa menahan diri untuk langsung bertanya, "Senior, apa yang harus kita lakukan sekarang?" Dewa reinkarnasi 6 jalan yang telah menguasai tubuh dari Soyen kali ini berkata, sebenarnya masih ada satu jalan untuk bisa mengalahkan orang itu sepenuhnya, tapi harga yang harus dibayar terlalu mahal dan aku tidak ingin kau melakukan hal itu. Lebih baik aku yang menahan dirinya di dalam tempat ini, sementara kau bersama dengan yang lain segera pergi dari sini. Namun Soyen hanya bisa menggelengkan kepalanya dan kemudian dia menjawab, tapi senior, aku ingin mencobanya. Bagaimanapun juga aku adalah seorang pengendali dari api suci. Sudah menjadi tanggung jawabku untuk melenyapkan ras jahat asing. Ditambah lagi, diriku saat ini sangat membutuhkan api suci peringkat ketiga ini. Mendengarkan ucapan dari Soyen yang berada di dalam istana jiwanya membuat dewa reinkarnasi 6 jalan terdiam sejenak sebelum pada akhirnya dia bertanya, apakah kau bisa menahan harga yang mahal itu? Soyen tersenyum dan kemudian diam jawabnya, seharusnya tidak apa-apa dan aku akan baik-baik saja. Dewa reinkarnasi 6 jalan kembali mengatakan hal semacam itu di seluruh dunia 1000 besar selain Raja Suci yang gila. Aku khawatir kaulah satu-satunya manusia yang berani mencobanya. Namun Soyen, api reinkarnasi merupakan warisanku dan aku tidak ingin menyerahkan tanggung jawabku dengan sia-sia di dalam tempat ini. Aku harus bisa mendapatkan pewaris yang luar biasa dan bukan orang yang biasa-biasa saja. Soyen kemudian menimpali, senior, percayalah dengan diriku, aku tidak akan pernah mengecewakan dirimu. Sementara manusia api reinkarnasi tiba-tiba saja mendekat dan kemudian dia yang juga telah mendengarkan ucapan dari seorang Soyen di dalam istana jiwa dan kemudian hal ini membuatnya segera berkata, Tuan, aku pernah punya kesepakatan dengan Soyen. Dia akan melenyapkan tubuh dari dewa jahat dan kemudian aku akan memberikan asal-usulku kepada Soyen. Kali ini tubuh dari dewa jahat peringkat ke-6 itu sudah benar-benar hancur. Maka dari itu aku harus menepati janjiku dan aku sangat percaya bahwa Soyen tidak akan pernah mengecewakan kita berdua. Mendengarkan hal seperti ini dari manusia api reinkarnasi membuat dewa reinkarnasi peringkat ke-6 yang telah menguasai tubuh dari Soyen tersenyum seolah-olah telah kehilangan beban. Dia pun kemudian menimpali. Hanya ada sedikit orang di dalam dunia ini yang bisa meyakinkan diriku dalam waktu yang singkat. Kalau begitu, Soyen, marilah kau menggila dengan kekuatan yang aku berikan. Seluruh kekuatan yang aku miliki ini akan aku berikan pada dirimu, karena aku juga tidak bisa menggunakan benda-benda yang kau miliki di dalam tubuhmu. Namun, aku hanya bisa berusaha sebaik mungkin untuk melindungimu saat ini. Hasil akhirnya itu tergantung pada dirimu sendiri. Apakah kau paham tentang hal ini? Soyen yang berada di dalam istana jiwanya hanya bisa menganggukkan kepalanya. Melihat konfirmasi dari seorang Soyen, tiba-tiba saja tubuh dari dewa reinkarnasi 6 jalan telah kembali keluar dari dalam tubuh Soyen. Dan saat ini Soyen telah kembali mendapatkan kendali atas tubuhnya sendiri. Sementara dewa reinkarnasi 6 jalan berubah menjadi seperti cairan kental yang berwarna emas
lalu menyelimuti seluruh tubuh dari Soyen. Dengan perlindungan cairan emas ini, tekanan yang dirasakan Soyen akibat fluktuasi energi yang mengerikan dari seorang dewa jahat peringkat ke-6 ini telah mulai berkurang drastis. 6 api suci yang berada di dalam tubuh dari Soyen sekarang juga telah mulai bergejolak, seolah-olah itu siap melakukan pertempuran habis-habisan. Pandangan mata dari manusia api reinkarnasi melihat ke arah Yun Yun dan kemudian dia berkata, "Kau tidak perlu khawatir, percayalah pada dirinya. Bukankah selama ini kau selalu menyukai dan juga memujanya? Gadis cantik dunia 1000 besar ini adalah tempat yang pandai menciptakan sebuah keajaiban." Mendengarkan ucapan dari manusia api reinkarnasi ini membuat Yun Yun hanya bisa menganggukkan kepalanya dan kemudian sedikit kekhawatiran di dalam matanya telah berkurang. Selanjutnya manusia api reinkarnasi telah melesat untuk masuk ke dalam tubuh dari Soyen. Sementara Yun Yun hanya bisa mengepalkan tinjunya dan kemudian dia melihat pada Soyen sambil mengatakan, "Soyen, kau telah berjanji pada diriku bahwa kita akan kembali menuju wilayah api yang tidak berujung hidup-hidup. Jadi kau tidak boleh mati di dalam tempat ini." Setelah mendapatkan kekuatan dari Dewa Reinkarnasi 6 Jalan, hal itu membuat tubuh dari Soyen bergetar dengan hebat, seolah-olah tidak mampu menahan adanya kekuatan yang sangat besar seperti ini. Bahkan Soyen juga telah dimasuki oleh api reinkarnasi peringkat ketiga. Hal seperti itu telah membuat gejolak api yang berada di dalam tubuhnya menjadi tidak karuan. Tanpa adanya restu dari kuali dewa api yang telah hancur, Soyen tubuhnya benar-benar kacau. Namun pandangan mata dari Soyen kemudian melihat ke arah Yun Yun dan dia pun mengatakan, "Yun Yun, pinjamkan aku api suci milikmu." Mendengarkan hal seperti ini membuat Yun Yun cukup terkejut dan dia bisa melihat Soyen sudah keberatan dengan 7 api suci di dalam tubuhnya, namun kali ini dia masih ingin meminjam api suci milik Yun Yun. Hal ini membuat Yun Yun hanya bisa terdiam dan juga melongo. Namun Soyen tiba-tiba saja mengatakan, "Yun Yun, cepat pinjamkan api suci milikmu." Mendengarkan ucapan dari seorang Soyen membuat Yun Yun segera mengeluarkan api suci yang berwarna putih dari dalam dirinya, dan itu telah langsung melesat ke dalam tubuh dari Soyen. Perlawanan dari api reinkarnasi peringkat ketiga menjadi semakin mengerikan saja, tapi hal seperti itu telah langsung dimurnikan oleh cairan emas yang telah menutupi tubuh dari Soyen. Ini adalah kekuatan yang ditinggalkan oleh Dewa Reinkarnasi 6 Jalan. Di sisi lain, Dewa Jahat peringkat ke-6 bisa merasakan fluktuasi energi yang cukup mengerikan dari dalam tubuh Soyen dan kemudian dia berkata, "Sial, orang-orang ini benar-benar di luar dari dugaanku." Soyen mencoba menggabungkan 8 api suci yang berada di dalam tubuhnya dan kemudian dia segera berkata, "Teknik setengah dewa." Tidak butuh waktu yang lama, fluktuasi energi telah keluar dari dalam tubuh Soyen secara gila-gilaan dan itu akan berubah menjadi sesuatu. Menyaksikan hal seperti ini membuat Dewa Jahat peringkat ke-6 hanya bisa mengatakan, "Karena aku sudah tidak bisa mundur dari dalam tempat ini, maka ayo kita bertarung sampai mati." Rasakanlah kekuatan jahat emosional Dewa Jahat yang kotor. Pada akhirnya, sebuah fluktuasi energi 7 warna yang disertai dengan energi yang berwarna hitam ini telah berhasil dikeluarkan secara gila-gilaan dari dalam tubuh Dewa Jahat peringkat ke-6 ini, dan kemudian hal seperti itu membentuk bayangan raksasa berwarna hitam yang sangat menakutkan. Dewa Jahat peringkat ke-6 melambaikan tangannya dan kemudian raksasa hitam itu pun mulai melangkah maju menuju tempat dari Soyen. Pada saat ini, Soyen masih mempersiapkan sesuatu dan itu sepertinya membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Wajah cantik dari seorang Yun Yun telah langsung memucat ketika dia menyaksikan hal seperti ini, dan hal itu membuat Yun Yun langsung berteriak, "Soyen!" Namun Soyen tidak merespon teriakan dari seorang Yun Yun. Pada akhirnya, hal ini membuat Yun Yun menggelengkan kepalanya sambil berkata, "Sial, aku harus bergerak sendiri dalam hal ini. Jika tidak, maka Soyen akan dalam bahaya." Pada akhirnya, Yun Yun telah menggenggam erat pedang Kaisar Surgawi Taiji sambil berteriak, "Kekuatan pedang Kaisar Surgawi Taiji, hancurkan kejahatan. Tidak butuh babi-bu lagi." Yun Yun langsung menebaskan pedang Kaisar Surgawi Taiji tersebut, dan kemudian fluktuasi energi yang berwarna putih ini telah langsung melesat untuk mengenai tubuh dari raksasa hitam tersebut, dan kemudian diar.
tubuh dari raksasa hitam telah dihantam oleh serangan pedang dari seorang Yun Yun. Namun raksasa itu tidak tumbang sama sekali. Melihat hal seperti ini membuat dewa jahat peringkat ke-6 melihat pada Yun Yun dan kemudian dia berkata, "Gadis sialan, sebenarnya kau cari mati, raksasa jahat. Lenyapkan dia untuk diriku." Raksasa jahat pada saat ini targetnya mengunci pada seorang Yun Yun dan kemudian pertempuran yang cukup sengit pun terjadi di antara keduanya. Yun Yun telah langsung terdorong mundur dan dia terlihat cukup kewalahan dalam hal ini. Pandangan mata dari seorang Yun Yun terus melirik pada Soyen yang masih belum melakukan pergerakan sama sekali. Dan ini kemudian membuat Yun Yun segera berkata, "Seandainya aku tahu ini lebih awal, seharusnya aku tidak mengenal orang ini sejak awal. Dan sekarang, kenapa aku harus terobsesi dengan sesuatu yang berada di dalam hatiku? Soyen, aku menyukaimu dan aku ingin kau hidup." Tepat ketika Yun Yun akan kembali maju melakukan pertempuran yang cukup sengit dengan raksasa jahat, tiba-tiba saja fluktuasi energi yang sangat panas terpancar dari dalam tubuh Soyen dan kemudian hal seperti ini membentuk sesuatu di atas kepalanya. Soyen membuka mata sambil berkata, "8 api suci, mata reinkarnasi pembunuh dewa." Sesuatu yang samar di atas kepala Soyen ini telah langsung benar-benar berubah menjadi mata yang memiliki kekuatan 8 api suci di dalamnya. Detik berikutnya, energi yang sangat mengerikan pun dilepaskan dari dalam mata api suci tersebut dan hal seperti ini membuat tubuh dari si raksasa jahat terdorong mundur cukup jauh. Seolah-olah dia tidak bisa menahan tekanan yang sangat mengerikan dari mata api suci yang telah dibentuk oleh Soyen. Karena itu adalah teknik setengah dewa. Pada akhirnya Soyen melambaikan tangannya. Energi 8 warna kini telah langsung meluncur untuk melindungi tubuh dari Yun Yun. Dan kemudian tubuh dari Yun Yun saat ini juga telah dipindahkan untuk menjauh dari raksasa jahat. Namun pandangan mata dari seorang Yun Yun tidak senang, melainkan cukup bersedih karena dia tahu Soyen mampu melepaskan kekuatan sedahsyat ini. Itu adalah beban yang berat bagi tubuhnya. Dalam sekejap saja, seluruh energi yang berada di dalam istana ini bergetar dengan cara yang luar biasa. Gelombang energi yang sangat suci menyapu dari segala arah dan kemudian targetnya adalah dewa jahat yang kotor. Fluktuasi energi api yang sangat panas tersebut juga langsung melenyapkan seluruh raja asing yang berada di dalam tempat ini. Tidak ada satupun dari mereka yang mampu menahan panasnya kekuatan dari 8 api suci yang telah diubah oleh Soyen menjadi mata reinkarnasi pembunuh dewa. Bahkan Soyen untuk saat ini belum melepaskan kekuatan terdahsyat dari teknik setengah dewa tersebut. Kegelisahan dan juga ketakutan kini telah muncul di dalam hati dari dewa jahat peringkat ke-6. Dia selalu merasa bahwa kekuatan dari teknik ini bukan sesuatu yang bisa dikalahkan dengan mudah. Hal itu membuatnya segera berkata, "Kekuatan macam apa ini sebenarnya?" Soyen kemudian berbicara pada mata yang telah muncul di atas kepalanya. "Ayo lakukan dan biarkan orang jahat ini melihat kekuatan agung dari api suci." Dewa jahat peringkat ke-6. Kekejaman dan juga kejahatan yang telah kau lakukan selama ini terhadap dunia 1000 besar kami akan dibalas dengan nyawamu. Setelah mengatakan hal seperti itu, Soyen melambaikan tangannya dan kemudian mata yang telah muncul di atas kepalanya saat ini mulai melepaskan sinar cahaya yang cukup luar biasa. Menyaksikan kengerian dari fluktuasi energi mata itu membuat dewa jahat tiba-tiba saja mengatakan, "Raksasa jahat, lindungi diriku dan lakukan peledakan dirimu." Mendengarkan ucapan dari dewa jahat membuat sang raksasa jahat tiba-tiba saja melangkah maju untuk melindungi tubuh dari dewa jahat peringkat ke-6 ini, dan dia benar-benar akan menjadi tameng untuk menahan sinar cahaya yang telah dilepaskan oleh mata reinkarnasi pembunuh dewa. Pada saat ini, pung! Mata reinkarnasi pembunuh dewa, kekuatannya telah menghantam tubuh dari raksasa jahat. Dan kemudian hal seperti ini membuat tubuh raksasa jahat tersebut mengembang menjadi sangat besar karena dia memang akan melakukan penghancuran diri. Tidak butuh waktu yang lama, tubuhnya yang semakin besar telah mengalami sebuah retakan dan tiba-tiba duar. Tubuh itu pun hancur lebur. Namun energi yang telah dilepaskan berwarna oranye dan emas dari mata reinkarnasi pembunuh dewa tidak hancur sama sekali, dan itu masih melesat
untuk menuju tubuh dari Dewa Jahat peringkat ke-6. Bagaimanapun juga kekuatan ini adalah penggabungan dari 8 api suci. Ketakutan yang luar biasa nampak jelas di raut wajah dari Dewa Jahat peringkat ke-6 ini. Dan kemudian dia berkata secara tidak percaya, tidak, mustahil. Kekuatan ini sebenarnya mampu mengabaikan peledakan diri dari raksasa jahat milikku. Tekanan yang luar biasa telah dirasakan oleh Dewa Jahat tersebut, dan kemudian dia pun melepaskan kekuatan hitam dari dalam tubuhnya secara gila-gilaan untuk menahan tekanan ini. Namun hal seperti itu sia-sia saja. Sang Dewa Jahat lalu mengatakan, aku tidak bisa mati di sini. Aku tidak terima hal ini. Pada akhirnya, sinar cahaya berwarna emas dan oranye itu telah benar-benar menghantam tubuh dari Dewa Jahat. Dan kemudian secara perlahan tubuhnya akan dilenyapkan. Hanya dalam kurun waktu beberapa menit saja, tubuh dari Dewa Jahat peringkat ke-6 kini telah hancur lebur menjadi debu. Yun ketika menyaksikan hal seperti ini hanya bisa mengatakan, apakah pada akhirnya berakhir juga? Raut wajah dari seorang Soyen nampak sangat pucat, dan kemudian dia menarik nafas dalam-dalam. Lalu mata reinkarnasi pembunuh dewa yang berada di atas kepalanya secara otomatis menghilang perlahan. Soyen pun kemudian melihat pada kursi tahta yang tadi telah diduduki oleh tubuh dari Dewa Reinkarnasi 6 Jalan. Hal ini dilakukan oleh Soyen sambil mengatakan, Senior Dewa Reinkarnasi 6 Jalan, Dewa Jahat yang kotor telah disingkirkan, dan saat ini Anda bisa beristirahat dengan tenang. Baru saja Soyen mengatakan hal seperti ini, sinar cahaya samar-samar muncul dari balik kursi tahta tersebut dan kemudian berubah menjadi sosok dari Dewa Reinkarnasi 6 Jalan. Dia tidak mengatakan apapun pada seorang Soyen dan hanya tersenyum penuh dengan rasa puas. Segera setelah itu, tubuh dari Dewa Reinkarnasi 6 Jalan ini telah berubah menjadi sinar cahaya lalu menghilang dalam kehampaan. Dia telah benar-benar mati dengan damai. Soyen hanya bisa membungkukkan badannya dan kemudian dia mengatakan, Senior, semoga Anda bisa beristirahat dengan tenang. Soyen pun mengetahui banyak cerita ketika dia melakukan pertempuran dengan kekuatan yang dipinjamkan oleh Dewa Reinkarnasi 6 Jalan ini. Dirinya demi melindungi dunia 1000 besar telah memblokir siklus reinkarnasinya sendiri dan menyisakan sedikit kekuatan untuk berjaga-jaga. Dia telah mengorbankan diri sendiri untuk menyegel Dewa Jahat peringkat ke-6 di dalam tempat ini, dan itu membuat Soyen memberikan penghormatan luar biasa dan juga kekaguman yang tiada tara kepada Dewa Reinkarnasi 6 Jalan. Yun langsung berjalan mendekati Soyen dan dia juga telah menyaksikan cahaya dari Dewa Reinkarnasi 6 Jalan menghilang dari tempat ini. Lalu Yun pun bertanya, Senior 6 Jalan, sebenarnya dia? Soyen menganggukkan kepalanya dengan penuh penyesalan dan kemudian dia mengatakan, Dewa Jahat peringkat ke-6 telah memusnahkan reinkarnasinya, cloning energi yang dia tinggalkan di dalam 2 peta. Seharusnya telah menjadi kekuatan terakhirnya. Dia telah gugur sepenuhnya dalam pertempuran melawan Dewa Jahat peringkat ke-6 dalam kondisi luka parah. Yun pun kemudian menoleh pada Soyen sambil berkata, Soyen, akhirnya perjalanan kita di dalam tempat ini berakhir juga. Soyen pun tersenyum dan kemudian dia mengatakan, benar, memang sudah berakhir. Tapi tadi aku samar-samar mendengar ada seseorang yang mengatakan bahwa dia mencintai seorang Soyen. Tapi aku tidak tahu siapa yang berkata seperti itu. Dari nada suaranya terdengar cukup familiar. Mendengarkan ucapan dari seorang Soyen membuat raut wajah dari Yun berubah menjadi memerah dan kemudian dia meninju lengan dari Soyen sambil mengatakan, kau, sudahlah, jangan membicarakan hal itu dan jangan kau mengejek diriku. Ayo, kita harus segera kembali dulu dari dalam tempat ini. Soyen pun melihat pada Yun sambil tersenyum, lalu dia bertanya, kau ingin kembali kemana? Yun menjawabnya, aku ingin pulang. Soyen pun berkata kembali, pulang kemana? Yun kemudian menimpali, aku ingin pulang ke wilayah api yang tidak berujung. Soyen pun tertawa terbahak-bahak ketika mendengarkan ucapan dari seorang Yun. Namun detik berikutnya, pum! Raut wajah Soyen telah berubah menjadi sangat pucat karena dia bisa merasakan sakit dari dalam tubuhnya.
yang ternyata itu adalah fluktuasi energi dari api reinkarnasi peringkat ketiga. Sinar cahaya yang berwarna oranye dan emas kali ini telah menyembur keluar dari dalam dada Soyen. Hal itu membuat Yunyun khawatir dan kemudian dia berkata, "Soyen, apakah kau tidak apa-apa? Makanlah. Ini adalah pil pemulihan mendalam yang telah diberikan oleh tetua Yao Buchen. Cepat telan ini supaya memulihkan kekuatan di dalam tubuhmu dan kau bisa mengendalikan api reinkarnasi peringkat ketiga itu." Melihat kekhawatiran dari seorang Yunyun membuat Soyen hanya tersenyum sambil mengatakan, "Tenanglah, aku masih baik-baik saja." Yunyun kemudian membuka mulut dari Soyen dan dia dengan paksa memasukkan pil yang diberikan oleh tetua Yao Buchen. Tidak butuh waktu yang lama, hampir 70% kekuatan di dalam tubuh Soyen sekarang telah kembali. Yunyun kemudian mengatakan, "Soyen, cepat panggil senior reinkarnasi surga supaya dia bisa memberikan bantuan pada dirimu untuk mengendalikan sumber api suci peringkat ketiga yang berada di dalam tubuhmu ini." Soyen hanya bisa menggelengkan kepalanya dengan penuh kekecewaan dan kemudian dia mengatakan, "Sepertinya itu tidak akan berhasil." Yunyun pun kemudian jawabnya, "Kenapa?" Soyen lalu mengatakan, "Sekarang Dewa Reinkarnasi 6 Jalan telah sepenuhnya mati dan seluruh kebijaksanaan dari api reinkarnasi surgawi juga telah lenyap bersama dengan pendahulunya. Kali ini, api suci peringkat ketiga yang berada di dalam tubuhku merupakan api suci tanpa tuan. Begitu aku mengeluarkan dia dari dalam tubuhku, maka aku khawatir hal itu akan segera melarikan diri. Jika saja tubuh dari Soyen tidak ditempa dengan transformasi Dewa Naga dan juga 6 api suci yang berada di dalam tubuhnya, kali ini pasti tubuh dari seorang Soyen sudah terbakar habis oleh kekuatan yang mengerikan dari api reinkarnasi peringkat ketiga ini. Soyen juga telah melambaikan tangannya dan mengeluarkan api suci berwarna putih dari dalam tubuhnya. Karena itu merupakan api 10.000 bunga milik Yunyun, jadi harus dikembalikan lagi kepada pemiliknya. Sinar cahaya oranye dan emas di dalam tubuh dari Soyen saat ini berkedap-kedip dengan cara yang cukup santai. Namun hal itu telah membuat raut wajah dari seorang Soyen berubah menjadi sangat waspada. Bagaimanapun juga ini adalah api reinkarnasi surgawi yang berada di peringkat ketiga. Meskipun kedipannya terlihat cukup santai, tapi itu adalah bahaya yang tidak terduga. Soyen semakin lama bisa merasakan bahwa dirinya semakin dekat dengan kematian apabila api reinkarnasi ini menerobos keluar dari dalam tubuhnya. Soyen hanya bisa terdiam untuk sejenak dan dia benar-benar tidak mau jika suatu hari nanti api suci ini benar-benar keluar dari dalam tubuh Soyen. Hal itu membuat Soyen melihat pada Yunyun yang berada di sebelahnya dan kemudian dia berkata, "Yunyun, aku ingin mencoba menelan api suci peringkat ketiga ini." Yunyun pun secara spontan berkata, "Tidak." Situasi saat melahap api suci peringkat ketiga tidak diragukan lagi, merupakan bahaya yang luar biasa dan aku tidak akan pernah membiarkanmu terjatuh ke dalam bahaya seperti ini. Soyen kemudian berkata, tapi Yunyun kemudian menimpali, "Sudahlah, diam saja kau." Selanjutnya, mereka berdua telah saling pandang satu sama lain. Namun tiba-tiba, tubuh dari seorang Yunyun kini telah memeluk erat tubuh dari Soyen dan kemudian dia melakukan hal ini sambil berkata, "Soyen, aku tahu akan sifatmu, bahwa segala ucapanku tidak akan berpengaruh sama sekali. Namun kau juga harus mengetahui bahwa aku benar-benar tidak ingin kau mati karena dirimu memang tidak bisa aku cegah. Maka saat ini aku hanya bisa memberikan bantuan padamu." Setelah mengatakan hal seperti itu, Yunyun pun kemudian mencium bibir dari Soyen. Kekuatan api suci yang berada di dalam tubuhnya kali ini juga telah dialirkan ke dalam tubuh dari Soyen. Hal itu membuat Soyen bisa merasakan bahwa kekuatan di dalam tubuhnya telah meningkat secara perlahan, bahkan hampir mencapai 100%. Setelah beberapa saat keduanya melakukan ciuman mesra seperti itu, Yunyun pun melepaskan hal ini. Kemudian Soyen melihat Yunyun sambil berkata, "Yunyun, terima kasih banyak. Aku juga sangat mencintaimu." Yunyun segera tersenyum dan kemudian dia mengangkat jari kelingkingnya sambil berkata, "Soyen, kau sudah berjanji pada diriku bahwa kau akan mengantarkanku pulang dengan selamat. Maka jangan ingkari janji ini." Soyen
Soyen pun juga langsung mengaitkan jari kelingkingnya dengan jari kelingking milik Yun Yun sambil mengatakan, "Baiklah, aku berjanji pada dirimu." Setelah mengatakan hal seperti ini, tubuh dari Soyen mengambil posisi duduk bersila karena dia akan benar-benar melahap api suci peringkat ketiga itu. Pada akhirnya, fluktuasi energi yang dahsyat dikeluarkan dari dalam tubuh Soyen. Itu adalah sebuah pertanda bahwa Soyen sudah mulai menelan api reinkarnasi surgawi. Proses pelahapan ini sangatlah sulit dan tidak bisa dibandingkan dengan melahap api suci peringkat yang lainnya. Namun, secara samar-samar, Soyen telah mampu melakukan pelahapan ini dan kemudian kekuatan di dalam tubuhnya juga telah menunjukkan sebuah peningkatan akibat proses pelahapan ini. Sementara Yun Yun kali ini juga langsung mengambil posisi duduk bersila karena dia juga harus memulihkan kekuatan di dalam tubuhnya. Dan sekarang, melalui perjalanan di dalam istana Dewa Reinkarnasi 6 jalan, kekuatan di dalam tubuh Yun Yun juga menunjukkan peningkatan. Meskipun dia belum bisa mencapai reinkarnasi kelima, namun level itu hanyalah masalah waktu saja. Ketika Soyen melakukan pelahapan pada api reinkarnasi surgawi, dia tidak menyadari bahwa ada sedikit jejak dari Dewa Reinkarnasi 6 jalan yang tertinggal di dalam tubuh Soyen. Kita berpindah pada sebuah tempat yang jauh, karena itu adalah dunia hantu. Kali ini, seorang wanita cantik bernama Yunki telah muncul di sebuah halaman rumah dari dunia hantu itu, dan kemudian pemandangan seperti ini telah merasuk ke dalam pikiran dari seorang Soyen. Melihat wajah dari Yunki di dalam benak dari Soyen, hal itu membuat Soyen tiba-tiba saja sangat terkejut. Matanya kini telah berubah dan kemudian tanpa sadar Soyen pun berkata, "Kakak Nan Nan?" Seolah-olah kata-kata dari Soyen ini telah melintasi ruang dan waktu dan melakukan perjalanan jarak jauh. Ekspresi Soyen setelah mengucapkan kata-kata kakak Nan Nan tersebut berubah menjadi sangat aneh, seolah-olah dia telah dikendalikan oleh sebuah kekuatan yang cukup misterius. Dan kemudian bola roh air serta bola roh api yang berada di dalam tubuh Soyen telah mengeluarkan gelombang panas dan juga dingin yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dalam gelombang itu ada aura yang melampaui segalanya. Jika Kaisar Iblis ataupun orang-orang kuat lainnya berada di dalam tempat ini, maka mereka akan bisa mengenali dengan mudah fluktuasi gelombang yang telah muncul dari dalam tubuh Soyen, karena itu adalah aura yang telah melampaui kekuatan reinkarnasi. Dengan kata lain, hal itu adalah kekuatan dewa yang pada saat ini dikabarkan masih berada di dalam rumah para dewa. Dan tempat itu adalah sebuah tempat yang paling misterius yang tidak bisa dengan mudah dimata-matai oleh kekuatan seorang manusia. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Soyen akan kembali melakukan kenaikan level setelah dia berhasil menyerap api suci peringkat ketiga yang bernama api reinkarnasi surgawi tersebut? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol sob.